Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayahnya kepada kita. Yang kalau bukan karunia Allah, gak mungkin kita merasakan nikmatnya hidayah ini. Berapa banyak orang yang terbebani dengan hidayah yang Allah berikan. Merasa agama ini mengikat dia, membebani dia, mengatur dia. Padahal itulah keindahan manusia hidup ketika hidup di bawah aturan Sang Pencipta. Kalau tidak, rusak dunia ini. Maka kita bersyukur dan Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Haibati fillah, masih bersama kajian tentang panggilan Allah buat orang-orang yang beriman. Kita telah sampai ke panggilan Allah yang nomor 9. Yang berada di surah Al-Baqarah ayat 267. Dan kita akan lanjutkan membacanya 268. Karena kaitan yang erat antara 267 dengan 268. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya. Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Syaitan menjanjikan menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan atau kikir. Sedangkan Allah menjadikan untukmu ampunan daripadanya dan karunia. Dan Allah Maha luas karunianya lagi Maha mengetahui. Subhanallah jemaah. Ayat ini para ulama menjelaskan, Ibnu Katsir menjelaskan bahwasanya perintah untuk menginfakkan harta dalam ayat ini adalah zakat. Berkaitan dengan kewajiban mengeluarkan zakat. Kita tahu bahwasanya perintah Allah agar seorang mukmin mengeluarkan zakat adalah salah satu rukun Islam. Dan kalimat sedekah itu bisa berarti sedekah wajib, yaitu zakat, dan bisa berarti sedekah yang umum, yang sunnah. Sehingga di surah Taubah ketika Allah menyebutkan tentang 8 jenis manusia yang berhak mendapatkan zakat, Allah mengatakan innamas shadaqatu
Sesungguhnya sodakoh. Sodakoh itu untuk siapa? Maksudnya zakat. Di ayat ini pun yang dimaksud adalah sodakoh zakat. Dari apa? Dari yang baik-baik yang kalian usahakan. Di sini ada zakat emas, zakat perak, zakat perdagangan. Wa mimma akhrajna lakum minal ard. Dan dari apa yang kami keluarkan dari bumi. Allah yang mengeluarkan dari bumi. Ini zakat apa? Ya zakat pertanian, zakat kurma, zakat gandum, yang sekarang mungkin beras. Jadi makanan-makanan yang bisa disimpan, kemudian dijadikan makanan pokok, maka itu ada zakatnya. Tomat nggak ada. Pepaya nggak ada. Jadi makanan-makanan yang seperti gandum, seperti jagung, yang disimpan dan dimakan, itu ada zakatnya. Dan kalau kita lihat, ada lagi zakat peternakan dari hasil usahamu. Setiap 40 ekor kambing, itu ada 1 ekor kambing yang harus dizakati. Sampai 121, baru 2 ekor kambing. Itu kalau kambingnya digembalakan. Zakat onta seperti itu. Kalau ontanya digembalakan. Sapi pun seperti itu. Kalau sapinya digembalakan. Tapi kalau sapinya dikasih makan, kambingnya dikasih makan, butuh biaya. Nggak ada zakatnya. Dan subhanallah, ini kemudahan yang Allah berikan. Tapi ternyata manusia itu pelit, jamaah. Sebagian orang meremehkan zakat. Syaratnya zakat ini sampai ke nisab. Bukan zakat profesi, enggak. Ustaz, gimana kalau gajinya sampai ke nisab, Ustaz? Gajinya itu sampai, nisabnya emas itu ya 85 gram emas. Nisabnya uang lah. Dia gajinya 50 juta setiap bulan. Ada yang 100 juta setiap bulan. Tapi syarat yang kedua adalah haul. Jadi hartanya itu berputar 1 tahun. Kalau bulan ini ana dapat rezeki 50 juta. Atau duit ana hari ini sampai kepada nisab 100 juta. Apakah hari ini dikeluarkan zakatnya yang wajib? Belum. Kalau mau dikeluarkan fadhol, tapi belum wajib. Wajibnya kapan? Kenapa kita harus menjelaskan ini? Supaya masyarakat faham dengan keindahan Islam. Yang Islam tidak ingin membebani umatnya. Engkau punya uang 100 juta, harus keluar. Enggak, tunggu setahun. Bisa jadi dalam perjalanan setahun, engkau punya keperluan yang mendesak. Sehingga 70 juta uangnya keluar. Tinggal 30 juta, nggak sampai nisab. Gimana Ustaz buat beli mobil? Ya, mobil kan dipakai. Nggak ada. Mobil itu nyusut juga harganya. Ketika engkau pakai. Dan bukan untuk dagangan juga engkau pakai. Nggak ada zakatnya, nggak ada. Allah sebutkan di sini dari apa yang baik-baik yang kalian usahakan. Jadi ada usaha manusia. Rumah ditempatin, ada zakatnya, nggak ada. Sampai perhiasan yang dipakai pun yang bukan untuk simpanan, nggak ada zakatnya menurut pendapat yang lebih kuat. Dan apa yang kami keluarkan dari bumi. Sedangkan orang berusaha kerja, taib dia dapat duit. Ya dilihat. Kalau bicara profesi di masa Nabi SAW sudah ada profesi. Jangan dipikir profesi dokter ya, profesi pegawai. Itu baru ada sekarang. Dari dulu ada. Profesi tentara ada. Tapi nggak ada zakat profesi. Karena syaratnya harus nunggu setahun. Harus sampai nisab. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun. Kalian jangan ketika mau mengeluarkan zakat, mau mensedekahkan hartanya, yang diambil yang buruk-buruk. Ibnu Katsir menceritakan bagaimana
Dulu ada sebagian orang-orang Ansor yang punya kebun kurma, dia ambil tandon, bukan tandon ya. Satu ikat kurma itu dia taruh di Masjid Nabawi. Sebagian menaruh yang bagus-bagus, sebagian yang bagus-bagus diambilin. Yang kering-kering dijadikan sedekah. Nggak boleh. Engkau aja mau makan sambil merem-merem mungkin. Dan ini juga pelajaran. Kalau ini dalam bab zakat, dalam sedekah sunnah pun, berusaha kita ketika berbagi sama orang yang kita masih mau dengan barang itu. Karena ada makanan yang sudah busuk dikasihkan ke tetangganya. Nggak pantas ya mah. Sedekah ini untuk menyucikan hati kita. Kalau ternyata engkau sedekah dengan hati yang buruk, gimana mau bersih hatinya? Engkau nggak mau ngambil sendiri. Jadi zakat harta pun, zakat pertanian pun, zakat peternakan pun, jangan yang dikeluarkan itu yang buruk-buruk. Keluarkan yang bagus. Jangan takut. Disebutkan wa'lamu annallaha ghaniyun hamid. Ketahuilah Allah itu maha kaya. Allah nggak butuh dengan sedekahmu. Allah itu maha terpuji. Allah akan berikan lebih kepadamu. Tapi engkau pelit. Apa penyebabnya jamaah? Penyebabnya itu ya bisikan syaitan. Di ayat selanjutnya Allah sebutkan asyaitanu ya'idukumul faqra. Syaitan tuh menjanjikan kepadamu, menakut-nakuti kamu dengan kefakiran. Oh, kamu nanti kalau dikasihkan yang bagus, kamu nanti kalau bersedekah, kamu nanti kalau mengeluarkan zakat. Wallahi zakat ini, kalau antum punya duit 100 juta, pelajarin lagi ya. Zakat itu perlu dipelajarin. Orang yang punya duit tolong pelajarin zakatnya. Apa saja yang harus dia keluarkan. Barang dagangan ada zakatnya. Piutang ada zakatnya enggak? Itu dipelajari. Karena kadang-kala kita meremehkan. Oh, anak punya duit cuma 100 juta. 100 juta ya sudah 2,5 juta. Padahal dia punya barang dagangan. Dia punya aset yang memang dia perjualbelikan. Yang itu juga ada zakatnya. Setan itu nakut-nakutin kamu dengan kefakiran. Oh, kamu banyak banget yang dikeluarkan. Kalau 1 M itu 25 juta. Cukup buat beli 1 motor. Antum keluarkan 2,5 juta, orang sudah senang, Masya Allah. Makanya dulu zakat itu diambil. Diambil. Karena kadang-kadang ada orang yang berat. Ya sudah, kalau diambil mau gimana lagi, udah diambil. Wa ya'murukum bil fahsya, dan setan itu menyuruhmu untuk melakukan kekejian. Kekejian apa? Ya bisa jadi kekejian kebakhilan. Akhirnya orang nggak ngeluarkan zakat. Dan bisa jadi segala kekejian itu setan nyuruh. Orang tuh kalau ngeluarkan duit, na'udzubillah, untuk berzina, na'udzubillah, untuk kemungkaran, untuk hal-hal yang dibenci Allah, untuk kemaksiatan, dia keluarkan. Anak kadang-kala lihat ada konser musik, yang bayar soft pertama bayarnya jutaan, dia keluarkan. Sedekah masjid 100.000 sudah merasa banyak dia sedekah. Hati-hati jemaah. Setan tuh nyuruh, artinya orang nak berzina ratusan juta dia bayar, na'udzubillah min dzalik. Kalau sedekah ditakut-takutin, oh nanti kamu miskin. Kalau berbuat maksiat nggak ditakut-takutin sama setan. Enggak, jangan takut, usahamu masih banyak. Berapa ini? Ini untuk kenikmatan nih. Na'udzubillah min dzalik. Itu setan. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlah. Allah tuh menjanjikan kepada kalian apa? Maghfirah. Allah menjanjikan, menjadikan buat kalian ada ampunan dengan sedekah. Kalian bersedekah diampuni dosanya. Mengeluarkan zakat diampuni, disucikan. Kemudian wa fadlah, dan Allah menjanjikan karunia, ganti. Allah yang kasih ganti. Allah yang kasih, kamu keluarkan, Allah yang gantiin. Terus gak mau ngeluarin. Wallahu wasi'un alim. Allah tuh maha luas karunianya. Dunia ini milik Allah. Dari Sabang sampai Merauke itu milik Allah. Bola dunia ini milik Allah. Planet-planet yang ada di langit sana tuh milik Allah semuanya. Terus engkau takut gak dikasih ganti sama Allah?
Takut berkurang hartanya. Mana qasad sadaqatun min mal. Harta itu nggak akan berkurang dengan kalau keluarkan sodakohnya. Nggak bakal berkurang. Selain diampuni dosanya, dibersihkan jiwanya. Allahu Akbar. Digantiin sama Allah. Lalu engkau nggak mau belajar. Maka tolong saudara-saudara muslim, sahabat-sahabat muslim yang punya kelebihan harta, jangan pelit untuk mengeluarkan. Dan yang sudah sampai nisab hartanya, tolong diperhatikan, dicatat. Hitungannya berputar 1 tahun itu bulan Hijriah, bulan Qamariyah. Kita sebagai umat Islam punya bulan yang berlandaskan rembulan. Maka tolong kita mempelajari bagaimana kewajiban kita mengeluarkan zakat. Karena Allah udah panggil kita nih. Ya ayyuhalladzina amanu. Kalau engkau beriman, maka perhatikan. Kalau nggak beriman, ya sudah. Sampai berjumpa kembali. Semoga senantiasa dalam lindungan ilahi.